Ya, puji Tuhan. Pesan Tuhan, ya judulnya adalah menikmati apa yang kita bangun hari ini. Jadi kalau semua orang kalau dengar kata menikmati pasti suka ya. Itu udah paling enak banget gitu ya. Bisa menikmati makanan, bisa menikmati tidur. Nah tapi juga Tuhan mengingatkan menikmati apa yang kita bangun. Nah ada yang bagian yang kita gak suka yaitu tentang membangun ya. Tetapi yang namanya kekristenan itu gak lepas dari membangun. Ya, Tuhan telah meletakkan dasar yaitu Yesus Kristus dan Tuhan mau kita membangun di atasnya. Jadi artinya membangun itu adalah harusnya menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan. Jadi gak ada orang itu yang namanya udah percaya, udah lahir baru dan gak ngapa-ngapain tuh gak ada. Semuanya harus membangun, semuanya harus aktif di dalam membangun kehidupan kita. Membangun iman, membangun apapun juga. Tuhan mau kita membangun di atasnya. Nah ini yang Tuhan ingatkan dari kita adalah membangun yang seperti apa ya. Membangun di dalam ketaatan. Nah kalau kita lihat di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-13 ini yang menjadi dasar firman Tuhan. Menjadi dasar pesan Tuhannya adalah gini. Pada hari itu juga ya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet. Anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Ini artinya pada hari itu kapan terjadinya? 100 tahun kemudian. Ketika setelah selesai membangun, ini orang-orang yang membangun ini adalah orang-orang yang menikmati apa yang mereka bangun. Adalah orang-orang yang pertama menginjakkan kaki di atas bahtera. 100 tahun kemudian. Ini yang menjadi yang terus menerus yang ada di dalam pikiran saya 100 tahun kemudian. 100 tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Nah ini yang namanya membangun ini dikatakan dia membangun di dalam ketaatan selama berapa? 100 tahun membangun di dalam ketaatan. Ini gak gampang. Kalau hari ini kita dengar, besok kita lakukan. Hari ini kita dengar, lusa, minggu depan kita lakukan, itu masih mungkin, masih bisa aja. Tapi ini dalam kurun waktu 100 tahun ini, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Kepadanya demikianlah dilakukannya. 100 tahun dia melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Dan waktu mereka masuk ke dalam bahtera, gak ada yang gagal. Gak ada yang namanya tuh waktu air datang dan kapalnya itu, bahteranya itu bocor sana sini dan mereka sibuk menambal sana sini. Gak ada. Karena apa? Nuh melakukannya seperti yang diperintahkannya Tuhan. 100 tahun. Gak melenceng 100 tahun itu loh. Ini hebat banget. Nah jadi untuk taat dalam kurun waktu 100 tahun ini gak mudah karena gini. Apa yang diperintahkan Tuhan ini semuanya di luar nalar. Kalau bahasa sekarang di luar nurul. Ini sesuatu yang gak masuk akal gitu loh. Membangun bahtera dengan ukuran yang gak masuk akal. Ditaruh di tempat yang gak ada pantainya, di tempat yang gak masuk akal. Dengan bahan-bahan yang gak masuk akal. Lalu apa lagi? Bentuknya, desainnya pun juga ini bukan bahtera, ini kotak sabun ini. Gak ada apa-apa, gak ada jendelanya, gak ada layarnya. Kayak kemarin dikatakan bahwa ini lebih ke kotak sabun. Dengan ukuran yang gak masuk akal. Tapi inilah yang dilakukan sama Nuh dan keluarganya selama 100 tahun loh. 100 tahun dia melakukannya tepat seperti yang diperintahkannya Tuhan. Ini hebat banget. Nah kan kadang-kadang kan kita bisa aja di dalam waktu dapat perintah Tuhan gak masuk akal kita nih, gak masuk nurul kita. Nah kita pikir kayaknya ini maksud Tuhan gak gini deh. Kayaknya kita masukin ide aja nih. Jadi bisa aja kita Nuh memasukkan idenya.
kayaknya bentuknya yang bagus tuh kayak gini deh. Yang lebih bagus tuh harusnya begini, begana, begono, begana, begini. Dia bisa aja. Tapi nggak ada tuh. Nuh melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. 100 tahun ini dia nggak rubah desainnya. Nah jadi kalau bicara tentang membangun dalam ketaatan. Ketaatan apa sih sebetulnya? Cuma 2 unsur. Dengar dan lakukan. Dengar, lakukan. Nggak perlu paham dulu. Nggak perlu bertanya. Kenapa begini, kenapa? Jadi benar-benar yang namanya ketaatan itu boleh dibilang ketaatan bodoh. Ketaatan yang gak harus tanya-tanya, gak harus paham. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, kalau Tuhan yang kasih perintah, dilakukan aja. Kayak gampang ya. Kalau cuma beberapa hari, beberapa bulan ini gampang. Tapi ini urusannya ratusan tahun loh. 100 tahun konsisten dengar dan lakukan itu. Nah makanya waktu Tuhan memberikan perintah ini untuk menikmati apa yang kita bangun ya. Jadi kalau kita bangun dengan ketaatan, kita adalah orang yang pertama yang akan menikmatinya. Nah tapi yang menarik adalah gini. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu pesan Tuhannya apa? Jangan meragukan Tuhan. Jangan meragukan Tuhan dan jangan mencoba untuk mencurangi Tuhan. Ini menarik loh. Jadi kalau 2 hal ini aja ya ada di dalam hati kita. Ini sampai kapanpun kita gak bisa taat. Boro-boro membangun di dalam ketaatan gak mungkin bisa taat. Orang yang curiga sama Tuhan, yang meragukan Tuhan dan orang yang mencoba untuk mencurangi Tuhan, ya udah kita bikin kayak gini, Tuhan mah nggak tahu, udah kita ganti aja, kayu gofir kan susah nih dapat, udah pakai kayu ini aja yang deket. Jangan mencoba mencurangi Tuhan. Nah kalau punya sikap hati kita masih ada meragukan Tuhan dan mencurangi Tuhan, maka nggak akan pernah bisa yang namanya berjalan di dalam ketaatan, membangun di dalam ketaatan itu. Dalam kurun waktu 100 tahun itu gak akan mungkin bisa terjadi. Ini serius loh, ini masalah serius. Taat sehari 2 hari itu bisa. Semua orang pasti bisa. Tapi Tuhan mau kita taat di dalam hidup, di dalam ketaatan itu entah berapa tahun sisa umur kita. Nah itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Yang Tuhan ingatkan kita. Sisanya yang kita mau jalani itu mungkin gak sampai 100 tahun. Tapi apakah kita mampu berjalan di dalam ketaatan, membangun di dalam ketaatan? Ya. Nah, itu boleh dibilang bahwa waktu Nuh menyelesaikan bahtera dan dia masuk itu sebenarnya artinya apa? Finishing well. Nah, finishing well itu di dalam waktu yang enggak sedikit itu dia bisa melakukannya dengan baik. Nah jadi inilah yang Tuhan ingatkan sama kita. Untuk kita bisa membangun di dalam ketaatan, kita mesti kenal dulu siapa yang kasih perintah sama kita. Kita mesti kenal betul Tuhan kita. Kalau enggak, jangan kayak bangsa Israel. Ini bicara 100 tahun loh. Bangsa Israel jalan di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Ini 100 tahun. 40 tahun aja udah terjadi gonjang-ganjing di dalamnya. Betul? 40 tahun aja ada pemberontakan lah di dalamnya, ada ketidaktaatan lah, ada banyak hal di 40 tahun itu bisa terjadi. Kenapa? Tiap hari lihat mujizat, tiap hari lihat tiang awan, tiang api, tapi begitu kepengenan yang dia mau nggak tercapai, dia bosen dengan mana, dia mulai meragukan Tuhan. Bener nggak sih Tuhan? Nah ini kalau di dalam perjalanan Nuh 100 tahun itu dia meragukan Tuhan, dia gak mungkin bisa selesai. Gak akan pernah bisa menyelesaikan bahtera itu dengan tepat. Gak akan bisa ngapung di atas air itu gak akan mungkin bisa. Nah oleh karena itu di dalam waktu Yosua disuruh ngegantiin Musa, ya. Yang hal pertama yang dilakukan yang Tuhan perintahkan sama Yosua apa adalah kuatkan dan teguhkan hatimu.
Karena di dalam perjalanan itu banyak hal bisa terjadi. Di dalam 100 tahunnya Nuh itu bisa terjadi loh. Bisa sakit. Udahlah kayaknya memang berhenti aja. Gak finishing well. Bisa apa lagi? Bisa terjadi percekcokan. Anak-anak, istrinya dan dia dan mantu bisa terjadi percekcokan. Karena gak semua orang bisa satu visi sama Nuh. Bisa aja ada terjadi berubah hatinya dan sebagainya. Apa? Bisa tawar hati. Bisa banyak kondisi bisa terjadi di dalam membangun, di dalam ketaatan itu. Nah, dalam hidup sehari-hari juga ada orang yang wah sama Tuhannya luar biasa. Begitu punya cucu, beda langsung berubah. Begitu punya pacar, langsung berubah. Ini baru pacar sama punya cucu loh. Semua bisa berubah. Semua bisa berubah. Kalau hati kita sama Tuhan enggak kokoh di dalamnya. Enggak punya ketetapan hati untuk percaya sama Tuhan, untuk punya hubungan sama Tuhan. Wah, bisa terjadi saudara. Bisa banyak hal bisa terjadi. Kita udah banyak lihat dah cerita-cerita. Betul gak? Orang sakit aja nih, kemarin nih saya sempat ngobrol sama orang. Dia lahir baru, dia udah baptis, udah jadi anak Tuhan. Begitu dia sakit cancer, ya dia gak bisa tahan sakit. Semua agama yang ditawarin dia mau terima. Udahlah mungkin kamu salah, jangan ikut Kristen, jangan ikut GBI. Udah coba ikut yang ini, coba ikut yang ini. Alternatif ini, alternatif itu. Bisa terjadi saudara, gara-gara sakit aja. Orang belum tentu finishing well. Terus akhirnya dia di dalam sakitnya dia, udahlah mungkin agama gue yang lama lebih benar. Nah matilah orang ini misalnya. Dilayani sama pendeta. Orang ini adalah orang yang menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ini kata pendeta. Tapi pada kenyataannya dia udah balik lagi ke agama yang lama. Gak ada yang tahu. Makanya banyak hal bisa terjadi. Tapi waktu saya merenungkan, gila 100 tahun bisa tahan, gak bisa konsisten, gak bisa tetap gak di dalam Tuhan. Berkomitmen, punya ketetapan hati cuma Tuhan. Nah ini yang gak mudah. Makanya waktu Yosua mau memimpin bangsa Israel. Kadang-kadang gini, kenapa Tuhan bilang kenapa kita harus kenal Tuhan? Karena kadang-kadang perintah Tuhan yang namanya disuruh taat sama Tuhan, kadang-kadang yang disuruh sama Tuhan gak masuk akal. Sama ini yang terjadi sama Yosua. Waktu harus menaklukkan Yeriko, disuruh harus mengelilingi kota Yeriko. Ya. Ini kan perintahnya kan kelilingi 1 kali selama 6 hari, nanti hari yang ke-7, 7 kali. Ini bukannya jalan gini loh, bukannya nggak bawa apa-apa. Ini ada yang disuruh bawa apa? Yang suruh bawa tabut Allah ya. Ini waktu saya baca ini berapa luas sih yang harus ini 4 hektar. 4 hektar tiap hari itu ngegondol tabut Allah. Belum yang harus sangkakala. Katanya gini, harus tiup sangkakala tanpa berhenti. Waduh itu, saya aja rasanya niup cuma sekali 2 kali udah capek. Ini tanpa henti katanya. Dan tidak boleh bersuara. Jadi waktu dia ngegotong gitu, capek. Itu gak boleh. Itu bisa gagal. Ini berjalan di dalam ketaatan yang Tuhan perintahkan ini gak gampang. Dan untungnya waktu saya baca ternyata yang diperintahkan sama Tuhan cuma prajurit. Artinya laki-laki. Coba kalau ada emak-emak. Pasti udah berisik. Pegel ya. Aduh gak tahan ya. Untung yang disuruh cuma laki-laki. Prajurit. Jadi disuruh gak ngomong masih oke. Tapi ini yang diperintahkan Tuhan kadang-kadang, yang disuruh sama Tuhan kadang-kadang gak masuk akal. Tapi itulah yang harus dilakukan. Gak usah nambahin ide-ide sendiri. Tapi itu yang harus dilakukan. Dan ini yang dilakukan sama Nuh ini 100 tahun. Jadi jangan kita pikir bahwa membangun di dalam ketaatan urusan gampang. Ini Tuhan udah ingetin dulu. Jangan meragukan Tuhan dan jangan coba-coba mencurangi Tuhan untuk bisa berjalan di dalam ketaatan, membangun di dalam ketaatan.
Nah ini jadi apa sih yang kalau diperhatikan bahwa modalnya dari seorang Nuh adalah modalnya apa? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 ini modalnya adalah gini loh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah inilah yang membuat dia hidup bergaul dengan Allah, yang membuat dia tidak pernah mencurangi Tuhan dan tidak pernah mencurigai Tuhan, meragukan Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan dia lakukan tanpa harus bertanya. Karena dia tahu Tuhan, dia paham, dia kenal. Dan dikatakan bahwa dia tidak bercela ya. Artinya komplit ya. Artinya sempurna di dalam sikap hati dia terhadap Tuhan. Tidak mendua hati, tidak pernah meragukan Tuhan. Wah ini hebat. Ini modal untuk bisa membangun di dalam ketaatan. Nah ini kalau saya baca lagi tentang Ayub juga. Kalau sampai Ayub sampai akhirnya dia bisa selesaikan proses dia yang berat itu. Karena dia punya modal. Modalnya apa? Dia takut akan Tuhan. Dan dia dikatakan jujur. Jujur artinya dia benar-benar orang yang lempeng sama Tuhan. Bukannya jujur kalau ngutang bayar. Bukan. Ini jujur artinya dia punya, kalau dia sama Tuhan tuh lempeng banget. Gak ke kiri ke kanan. Itu modal. Modal kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah kalau kita lihat di dalam Ayub 27 ya. Kita lihat Ayub 27. Ini Ayub. Ayat yang kedua. Jadi orang yang hatinya sama Tuhan itu orang yang punya komitmen, orang yang berketetapan hati. Kayak tadi lagu tadi tuh. Punya ketetapan hati itu. Gak mudah goyah dalam segala situasi. Di ayat Ayub 27 ayat yang kedua di sini dikatakan. Ini maka Ayub melanjutkan uraiannya. Nih, Ayub yang ngomong, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku. Jadi dia pada saat itu dia merasa Tuhan lagi tidak melakukan keadilan buat dia. Dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ayat yang ke-6, kebenaranku ku pegang teguh dan tidak ku lepaskan, hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Ini kan. Jadi kalau orang yang ini modal orang-orang yang bisa taat sama Tuhan dan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau adalah orang-orang yang punya satu ketetapan hati. Walaupun pada saat itu diperlakukan rasanya gak adil Tuhan. Tapi dikatakan dia tetap kebenaran ku pegang teguh dan tidak ku lepaskan. Nah kalau kita baca lagi orang-orang yang pernah ngalamin namanya situasi sulit seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Adalah orang-orang yang gini, kalau saya nggak menyembah Tuhan, kalau sampai kenapa-napa, Tuhan pasti melepaskan kami. Tapi kalau sampai Tuhan tidak melepaskan kami pun, kami tetap tidak akan menyembah kepada berhala. Dan ini adalah orang yang punya ketetapan hati. Ini modal dari anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita modal yang kayak gitu aja nggak ada, bagaimana kita membangun dalam ketaatan dan kita nggak tahu dalam waktu masih mungkin puluhan tahun. Pertanyaannya bisa finishing well nggak? Belum lagi kalau kita juga tahu Abraham. Abraham pun ngalamin yang namanya harus taat di dalam perintah-perintah Tuhan. Harus mengorbankan anaknya. Apa yang dikatakan? Sekalipun gak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya dah, tetap berharap sama Tuhan. Ini adalah orang yang punya komitmen. Orang yang kenal, orang yang bergaul dengan Tuhan dan kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Tidak pernah meragukan sedetik pun. Nah orang-orang yang punya modal inilah yang kalau di dalam dia dikasih tugas untuk membangun apapun juga di dalam ketaatan udah pasti bisa berhasil. Kan yang bikin gak berhasil kan kadang-kadang gini, bener gitu, Tuhan gitu, pasti gitu Tuhan. Atau udahlah gak Tuhan-Tuhan anak kan kecewa gitu kan.
Nah ini kan yang kenapa lu kecewa, emang lu gak percaya sama Tuhan? Jadi modal kita anak-anak Tuhan cuma satu. Kenal Tuhan dulu. Untuk bisa percaya Tuhan dengan sepenuh hati, harus kenal dia. Harus bergaul. Nah kenal itu kan gak dalam waktu sehari kita kenal Tuhan. Begitu dibaptis kita kenal semuanya, enggak. Adalah kehidupan yang harus kita ambil. Keputusan yang harus kita ambil hari lepas hari. Jadi gini loh. Jadi waktu mendapat pesan ini yang saya renungkan adalah setelah dan beberapa pesan Tuhan di sebelumnya. Ada apa ya? Kita akan menghadapi apa loh? Yang Tuhan mau dari kita adalah dalam ketaatan kita. Nah oleh karena itu, inilah bagian dari kita untuk bisa menikmati. Dan Tuhan ini ada satu janji Tuhan. Menikmati apa yang kita bangun di dalam ketaatan. Udah pasti bisa menikmati kalau kita membangun di dalam ketaatan. Nah oleh karena itu biarlah kita punya modal dulu nih. Jangan kita pikir wah bangun dalam ketaatan mah gampang. Sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Tapi ini yang Tuhan mau adalah seumur hidup kita. Sampai dikatakan bahwa kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Sampai yang namanya Tuhan bilang waktunya masuk Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera yang sudah kamu bangun dengan tepat seperti apa yang kuperintahkan. Nah oleh karena itu biarlah ini menjadi peringatan buat kita. Ya masing-masing kita termasuk saya juga gitu. Bahwa Tuhan mau kita membangun. Di dalam ketaatan dan yang harus dimiliki dari setiap kita anak-anak Tuhan adalah punya hubungan dulu sama Tuhan. Kenali dulu Tuhan kita. Dan pengenalan kita sama Tuhan itu gak bisa cuma sehari 2 hari. Gak cuma lagi mau, lagi enggak gitu. Saya suka dengan apa yang dikatakan sama Rasul Paulus. Satu komitmen yang dia bikin, satu ketetapan hati yang dia bikin. Dia bilang yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan. Yang ku kehendaki gak disuruh. Gak lihat situasi, gak lihat masalah. Pokoknya yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Nah ini yang harusnya menjadi komitmen setiap kita. Menjadi ketetapan hati setiap kita. Anak-anak Tuhan termasuk saya. Karena kita gak pernah tahu yang kita akan hadapi di depan sesulit apa kita gak pernah tahu. Jangan kita pikir kita bisa stabil kayak gini. Sakit aja bisa berubah. Punya cucu aja berubah. Punya pacar aja berubah. Dari punya uang gak punya uang aja orang bisa berubah loh. Kalau kita gak betul-betul kenal siapa Tuhan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati.